Dan ini perang dagang antara Amerika dan Cina terutama makin makin seru ini. Ya, ini gimana Pak keadaan ekonomi masih terkendali Pak ya? Aman Pak ya? Kan saya beritahu kita mau masuk resesi ekonomi. Bulan 6 nanti Pak ya? Bulan 6, bulan 7. Wow. Ini awal, in the beginning, permulaan. Wah. Tapi resesi yang sebenarnya bulan 6, bulan 7 ke atas. ya. Dan puncaknya tahun depan. Dan ini harga emas dan harga rupiah yang anjlok juga Pak ya? Berapa harga emas? Bentar Pak. Harga emas sekarang di 1,8 Pak. Ingat Jonas, pada waktu emas tembus 2 juta, Ya. itu tanda inflasi akan dimulai. Inflasi. Ini kan sudah inflasi dan inflasi terus. Setelah tanda emas 2 juta itu tanda inflasi yang naik terus sampai puncak. Waduh. Itu tandanya kalau emas berapa Jonas? 2 juta. 2 juta. Dan Jelas. kalau lihat trennya kayaknya nggak lama Pak ya, karena dari kemarin 17, ini sudah 18. Ya, tandanya inflasi dimulai. Sekarang pun Menuju sudah mulai inflasi. dan rupiah drop. Oh, iya. Makanya saya beritahu supaya megang rupiah secukupnya. Kawang cash Pak ya. Untuk perputaran, untuk transaksi, untuk digunakan hari-hari. Bisnis Rupiah yang ada dikembangkan. cukupnya. Apa? Bisnis yang ada dikembangkan terus Pak ya. Difokuskan, bukan dikembangkan. Sementara tidak boleh ada ekspansi dulu. Tapi fokus. Iya. Apa Jonas? Fokus. Iya. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Jelas Pak. Dan ini perang dagang antara Amerika dan Cina terutama makin seru ini. Yang jelas nanti barang-barang dari Cina masuk ke Asia Jonas. Dan pangsanya paling besar itu di Indonesia. Iya. Karena lebih murah Pak ya. Tenaga kerja dan segala macam. Nah, untuk kebijakan yang dilakukan Presiden yaitu ketahanan pangan. Ya. Dan membuka khusus impor khusus yang berhubungan dengan hidup orang banyak. Ya. Impornya tidak boleh terlalu banyak, tetapi fokus impor yang berhubungan untuk hidup orang banyak. Iya Pak. Benar Jonas? Iya Pak. Jadi bukan impor yang asal impor, bukan. Tapi khusus impor untuk hidup orang banyak. Untuk hidup orang banyak. Misalnya kalau kekurangan daging, mau tidak mau impor daging. Ya. Tapi tidak boleh tergantung impor. Jelas Jonas? Jelas Pak. Dan difokuskan untuk ketahanan pangan. Kedua, kedelai Jonas. Kedelai Pak? Iya, karena kedelai itu penting sekali untuk rakyat Indonesia. Kan kita belum swasembada di kedelai. Gandum juga Pak ya? Gandum. Nah, itu harus impor khusus. Itu harus dibuka
untuk impor secara eksklusif karena menyangkut hidup rakyat banyak, betul? Ya, kebutuhan banyak Tapi masyarakat. kalau yang hal-hal yang tidak perlu, hal yang terlalu biasa aja, nah itu ditutup. Istilahnya bukan kebutuhan pokok ya. Ya, kalau yang kebutuhan pokok itu harus. Karena untuk ketahanan pangan, Jonas, Iya Pak Daud. itu pun bila terjadi di dalam negeri belum bisa memenuhi. Kalau bisa memenuhi, impor dibatasin, gitu. Ya, Gimana, Jonas? iya Pak, setuju Pak. Harus kebutuhan pokok harus terpenuhi dulu Pak. Jadi impor hanya untuk kebutuhan orang banyak. Kalau yang tidak untuk orang banyak ditutup dulu sementara, gitu. Ya. Untuk pengendalian inflasi juga. Mau tidak mau sebagian masih impor, tetapi dibatasi juga, tidak boleh terlalu terbuka. Nanti gimana yang petani-petani yang di Indonesia, betul? Ya. Pak, bagaimana Pak situasi kalau situasi ekonomi atau dunia global seperti ini Pak? Bagaimana tentang kalau usaha-usaha menengah gitu Pak? Pokoknya hanya bertahan dan bergerak. Fokus yang sudah ada aja. Ya, fokus ya Gimana, sudah. Jonas? Ya Pak Daud. Nah, jadi presiden kalau impor hanya untuk hal yang benar-benar di dalam negeri tidak bisa memenuhi. Jelas? Ya Pak. Contohnya apa? Kedelai, betul? Dua, daging, betul? Ya. Nah, Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony terkait dengan resesi yang disampaikan. Bagaimana reaksi sahabat? Apabila ada tanggapan atau pernyataan atau pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Mari kita berdialog mengenai resesi, mengenai inflasi yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tapi yang jelas, apa yang disampaikan oleh hambanya itu terjadi. Buat teman-teman yang berkata Daud Tony bohong, Daud Tony ngarang, Daud Tony peramal, ya silakanlah. Tapi saya lihat terjadi. Kalau kita boleh berkata jujur, resesi sudah mulai. Inflasi sudah terjadi loh. Dampaknya sudah terlihat, terasa. Pabrik banyak yang tutup. Buruh, karyawan banyak yang berhenti, harus mencari tempat pekerjaan baru. Ekonomi dunia bergejolak. Pemimpin-pemimpin dunia juga bergejolak. Donald Trump, Amerika Serikat, dan China sedang ada perang dagang, saling menekan, bukan saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang teknologi seperti ChatGPT dan DeepSeek. Teman-teman bisa lihat, ekonomi saling menekan dan negara-negara lain terdampak. Dan apa yang harus kita lakukan berdasarkan informasi yang disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony? Beberapa hal harus kita lakukan. Yang pertama, pegang rupiah secukupnya. Kenapa? Inflasi terjadi. Pegang rupiah secukupnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan timbun rupiah sebanyak-banyaknya karena inflasi terjadi. Uang yang kita pegang hari ini untuk beberapa bulan, tahun ke depan itu nilainya bisa turun. Jumlah barang yang dibeli juga menurun. Jadi pegang uang secukupnya karena inflasi terjadi. Lalu berikutnya,
Bisnis fokus pada yang sudah Anda bangun. Karena beresiko. Jangan berpikir untuk pelipat gandaan dulu. Karena ekonomi kurang stabil. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Takutnya Anda tidak siap. Khususnya buat pedagang pembisnis yang belum mempunyai modal yang banyak, hati-hati. Hati-hati. Lebih baik yang sudah ada dikembangkan dulu. Sambil kita melihat peluang. Jangan gegabah, jangan cepat mengambil keputusan, apalagi Anda mengembangkan bisnis usaha dengan mengutang. Hati-hati. Hutang ke bank. Saya hampir saja lakukan hal tersebut. Jujur. Beberapa bulan terakhir saya tertarik dengan satu tempat yang saya pikir itu nanti bisa jadi tempat bisnis saya. Tapi saya tidak punya modal yang cukup. Lalu saya berpikir minjam. Sebenarnya saya bisa minjam. Saya bisa adakan uang dari mana saja, tetapi itu minjam. Nah, seandainya kalau saya lakukan itu, apa nggak bahaya gitu loh? Modalnya dari minjam, untuk sewa tempat juga minjam. Kalau ekonomi bergejolak dan kolaps begitu, apa nggak habis kita untuk melunasi hutang itu, sementara bisnis nggak jalan. Itu. Dan saya sudah putuskan, stop dulu lah. Mungkin beberapa tahun ke depan, bisnis yang ada saat ini dikembangkan dulu. Saya sedang bergumul untuk mengembangkan bisnis kuliner. Itu. Kembangkan dulu yang ada. Kembangkan. Sambil melihat peluang ke depan. Bagaimana dengan sahabat? Jadi hati-hati ya. Bisnis yang ada itu fokuskan dulu, matangkan dulu, ya. Karena ekonomi tidak stabil. Seperti itu. Lalu investasi itu kalau ada uang, emas. Karena emas akan naik. Lalu kalau ada uang lebih lagi, beli tanah. Itu. Beli tanah, itu investasi yang menjanjikan. Emas, tanah. Tapi kalau belum punya uang untuk investasi emas, tanah, ya jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Tetap kembangkan usaha yang ada sambil kita melihat peluang. Pasti ada peluang di depan mata. Selama kita tidak gegabah. Jangan gegabah untuk mengembangkan bisnis. Itu. Ya, nggak usah gengsi kalau bisnismu masih kecil. Mungkin kamu punya warung, nggak usah berkecil hati. Ya. Disiplin aja, ulet saja, pasti akan maju. Tapi ingat untuk mengembangkannya. Bangun sistem inovasi. Baik dari segi penampilan produk, rasa, dan kualitas, dan lain-lain. Belajar lebih banyak untuk mengembangkan bisnis. Banyak kok di internet menyajikan ilmu. Ya, untuk mengembangkan usaha melalui produk yang dibangun. Pertahankan brand yang bagus. Promosikan brandmu. Karena yang orang lirik sekarang adalah brand. Bukan masalah berapa banyak produk yang kau jual. Justru kalau terlalu banyak produk, bingung kita. Jadi ini justru jadi masalah nanti. Tapi kalau brandmu itu dikenal orang, wah itu keren. Contoh, McDonald, apalagi
KFC, itu dia menang brand, ya, itu menang brand. Dan banyak lagi brand-brand yang besar. Sebenarnya dia jual produk itu nggak banyak. Yang paling unggul itu adalah ayam. Itu. Kalau kopi Starbucks, emang Starbucks jual apa? Ya jual kopi. Tapi ya kopi yang divariankan rasanya. Gitu. Tapi brandnya terkenal, walaupun harganya mahal, tempatnya nyaman, orang pilih Starbucks ketimbang tempat lain. Begitu ya. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, bijaklah, berhikmatlah, banyaklah berdoa. Jangan gegabah mengambil keputusan di tengah-tengah resesi, inflasi, ekonomi yang bergejolak. Kalau sudah mengalami kolaps, itu jauh lebih sulit bangkitnya ketimbang Anda bertahan di posisi yang sekarang sambil melihat peluang. Ingat itu, ya. Jangan membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak diperlukan karena gengsimu, tapi belanjakanlah uangmu untuk sesuatu yang engkau butuhkan. Itu jauh lebih baik. Tapi walaupun demikian, sahabat, jangan lupa menjadi berkat. Tetaplah menjadi berkat karena itu perintah Tuhan. Ya, jangan pula gara-gara resesi, inflasi, Anda tidak lagi persembahan, tidak lagi bantu orang. Orang datang minta tolong, Anda bilang, ini inflasi, resesi, stop, datang ke rumah saya. Ya jangan juga begitu. Kalau dia betul-betul butuh pertolongan, ya bantu gitu. Yang kamu bisa. Itu ya. Tapi saya percaya, anak-anak Tuhan pasti akan Tuhan jaga. Tuhan akan berkati. Saya sudah melihat fakta karya Allah terjadi. Saya adalah orang yang merasakan berkat Tuhan di masa-masa sulit. Tahun 2020 sampai 2023 saya ingat betul itu. Dunia kacau gara-gara pandemi. Tapi di situ pula lah saya merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Saya dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Baik itu spiritual maupun finansial. Jadi jangan berpikir kalau inflasi, resesi, anak-anak Tuhan akan bermasalah fatal begitu. Tidak, saya percaya Tuhan pelihara di tengah-tengah resesi. Selama anak Tuhan bijak, selama anak Tuhan berhikmat, yang engkau kejar adalah perkenanan Tuhan, kualitas usahamu, bukan egomu. Itu. Ya, saya pikir itu. Mari kita berdoa terus untuk bangsa kita Indonesia, supaya pemimpin kita diberikan hikmat, tidak gegabah mengambil keputusan, karena tekanan keputusan Amerika Serikat dan China itu bisa berdampak fatal buat Indonesia. Seperti itu. Saya percaya apabila kita mengandalkan Tuhan walaupun resesi, sekali lagi kita bisa tampil beda karena Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.